Selamat datang di channel kami. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah horor dan misteri. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kisah ini. Di sebuah hutan lebat yang jarang sekali dijamah manusia, di mana pepohonan menjulang tinggi dengan dedaunan yang rapat seolah menutup langit, Raka, seorang pemuda yang gemar bertualang dan selalu mencari hal-hal baru, menyusuri jalur setapak yang hampir tertutup oleh semak belukar dan rerumputan liar. Udara pagi yang masih segar dan sejuk menyelimuti sekitarnya. Namun ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Matanya menangkap sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa di tengah hutan yang sunyi itu. Di balik semak belukar yang rimbun, ia melihat sebuah benda kecil yang berdiri dengan gagah namun tampak menyeramkan. Benda itu menyerupai patung kecil, dengan rambut panjang yang acak-acakan dan tubuh yang tampak kering serta keriput, seperti sudah berusia ratusan tahun. Wajahnya yang menyerupai tengkorak dengan mata kosong seolah menatap langsung ke arah Raka, membuat bulu kuduknya meremang. Namun rasa penasaran lebih besar daripada ketakutannya. Tanpa pikir panjang, Raka mengulurkan tangan dan dengan hati-hati mengambil benda itu dari tempat persembunyiannya. Jenglot, gumam Raka dalam hati, mengenali makhluk mistis yang sering ia dengar dalam cerita-cerita rakyat. Konon, Jenglot adalah makhluk kecil penuh misteri yang dipercaya membawa kekuatan gaib, dan tak jarang dikaitkan dengan kekayaan atau keberuntungan bagi pemiliknya. Meskipun tak pernah benar-benar percaya, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Jenglot ini. Ia membawanya perlahan keluar dari hutan, hati-hatinya agar tidak merusak benda itu. Sesampainya di rumah kayu peninggalan orang tuanya yang sudah agak tua dan lapuk, Raka menaruh Jenglot itu di atas meja kayu usang di sudut kamar. Rumah itu sendiri sederhana, dikelilingi pepohonan dan jauh dari keramaian kota, sebuah tempat yang ideal bagi Raka untuk menikmati ketenangan dan kesendirian. Ia menyalakan lilin kecil, dan cahaya kuning redup dari api lilin itu memantul pada patung kecil tersebut. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, Jenglot tampak seperti hidup. Matanya yang kosong itu seakan menatap langsung ke arah Raka, penuh misteri dan mengundang rasa ingin tahu yang tak terjelaskan. Raka merasa bangga sekaligus sedikit takut. Ia membayangkan jika benar Jenglot itu bisa membawa keberuntungan seperti dalam legenda yang sering didengarnya saat kecil. Tapi di sisi lain, sesuatu dalam dirinya juga bertanya-tanya apakah ia telah mengambil sesuatu yang seharusnya dibiarkan tersembunyi di hutan. Malam itu, rasa penasaran dan ketakutan berbaur menjadi satu, mengisi ruangan kecil itu dengan keheningan yang menegangkan. Saat Raka menatap Jenglot lebih lama, bayangan dan bayang-bayang di dinding seolah ikut bergerak, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Namun, di balik semua itu, ada rasa kagum yang dalam, seolah benda kecil ini bukan sekadar mainan atau patung biasa, melainkan sesuatu yang memiliki jiwa dan cerita tersendiri. Keesokan harinya, Raka berencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang Jenglot itu. Ia bertekad menelusuri asal-usul dan misteri di balik benda yang ditemukannya, berharap bisa memahami makna sebenarnya dan mungkin, siapa tahu, menemukan cara memanfaatkan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Namun tanpa ia sadari, keputusan untuk membawa Jenglot itu pulang sudah memulai sebuah rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, sebelum tidur, Raka memandangi Jenglot di sudut kamar dengan tatapan penuh harap dan sedikit kegelisahan. Ia bertanya-tanya apakah benar legenda itu nyata, dan apakah Jenglot yang kini ada di tangannya akan menjadi berkah atau justru membawa petaka. Namun rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Dan itulah yang membuat Raka tak bisa tidur nyenyak hingga larut malam. Cerita tentang Jenglot yang menyeramkan itu pun mulai berputar di dalam pikirannya, membawanya ke dalam dunia penuh misteri dan hal-hal gaib yang selama ini hanya didengar lewat cerita orang-orang tua. Kini, ia berdiri di ambang pintu sebuah petualangan baru, sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, sebuah penemuan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, ketika rumah kayu tua itu gelap dan sunyi, suasana menjadi berbeda dari biasanya. Raka sedang duduk di kursi kayu dekat meja tempat Jenglot berdiri. Matanya masih terpaku pada patung kecil itu yang tampak seperti bernafas dalam keheningan. Tiba-tiba,
Sebuah bisikan lembut namun jelas terdengar di telinganya. "Beri aku makan." Suara itu datang dari arah Jenglot, seolah makhluk kecil itu berbicara langsung kepadanya. Jantung Raka berdetak lebih kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada siapapun di rumah selain dirinya dan Jenglot misterius itu. Namun, suara itu berulang lagi, semakin mendesak dan menggema di kepala Raka. Ia merasakan hawa dingin menyusup ke tulang-tulangnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu begitu nyata, bukan sekadar imajinasi. Perlahan, rasa takut dan penasaran bertarung di dalam dirinya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Raka mengambil pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk bertualang. Ia menusukkan ujung pisau itu ke ujung jarinya sendiri, merasakan sakit yang tajam tapi nyata. Setetes darah segar mengalir perlahan, dan dengan hati-hati, ia meneteskan darah itu ke bibir Jenglot yang kecil. Saat darah itu menyentuh, matanya tiba-tiba berkilat merah menyala, dan suhu udara di sekeliling ruangan berubah drastis menjadi sangat dingin, seolah-olah es membekukan segala sesuatu di sekitarnya. Raka terperangah, campuran antara takut dan terpesona menguasai dirinya. Ia menyadari bahwa Jenglot itu benar-benar hidup dan membutuhkan sesuatu yang tak biasa untuk bertahan, darahnya sendiri. Malam itu menjadi awal dari sebuah perjanjian yang mengikat, sebuah ikatan darah yang sulit untuk diputuskan. Hari-hari berlalu, dan Raka semakin sering memenuhi permintaan Jenglot itu. Setiap malam, darahnya menjadi santapan sang makhluk kecil yang rakus. Namun, anehnya, bersamaan dengan itu, perubahan besar mulai terjadi dalam hidup Raka. Dompetnya selalu penuh tanpa harus ia isi ulang. Uang datang dari arah yang tak terduga. Barang-barang berharganya yang dulu sering hilang kini tetap ada dan semakin bertambah nilainya. Keberuntungan seolah memihak padanya. Namun, harga yang harus dibayar sangat tinggi. Tubuh Raka mulai melemah. Wajahnya yang dulu cerah kini menjadi pucat, dan tubuhnya yang kuat berubah menjadi kurus dan lemas. Ia merasa sakit setiap kali harus memberi darahnya. Namun suara Jenglot yang memohon dan menuntut semakin keras membuatnya sulit menolak. "Beri aku lebih banyak." Suara itu seperti mantra yang terus terngiang di kepalanya, membuatnya terperangkap dalam siklus tak berujung. Raka sadar bahwa semakin banyak darah yang ia berikan, Jenglot itu semakin rakus dan haus. Makhluk kecil itu tak pernah puas. Bahkan suara bisikannya berubah menjadi lebih menyeramkan dan penuh ancaman, seolah Jenglot itu bukan sekadar meminta, tapi menuntut dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Setiap kali Raka menolak, rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan hawa dingin yang melanda membuatnya nyaris pingsan. Meski begitu, rasa tamak dan keinginan untuk terus menikmati keberuntungan yang datang membuat Raka tetap bertahan. Ia menutup mata terhadap peringatan yang semakin jelas dari tubuhnya sendiri. Teman-temannya mulai menyadari perubahan yang terjadi, dan beberapa mencoba mengingatkan agar Raka berhati-hati, tapi dia mengabaikan semua itu. Bagi Raka, Jenglot itu adalah sumber kekayaan dan kemakmuran. Walaupun ia tahu dalam hati ada sesuatu yang salah, Raka pun mulai berjuang melawan perasaan sendiri. Ia merasa terjebak antara keinginan untuk bertahan hidup dan rasa takut akan konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam dirinya, sebuah pertarungan batin berlangsung sengit. Apakah ia harus terus memberikan darah dan mempertahankan kekayaan yang datang? Ataukah melepaskan Jenglot dan menghadapi kemiskinan serta ketidakpastian? Malam demi malam, suara Jenglot makin sering terdengar. Suaranya yang dulu samar kini menjadi semakin nyata, seperti bisikan di sudut kamar yang tak pernah bisa diabaikan. Raka semakin lemah, namun tidak mampu melawan hasrat yang mengikatnya. Setiap tetes darah yang diberikan seolah menjadi kontrak yang tak bisa dibatalkan, mengikat hidupnya semakin erat pada makhluk kecil yang menakutkan itu. Dan di balik semua itu, rasa takut terbesar mulai muncul. Raka mulai bertanya-tanya, apakah kekayaan yang ia dapatkan benar-benar layak dengan pengorbanan nyawanya? Apakah perjanjian darah ini akan membawa berkah atau justru menjadi kutukan yang tak berujung? Namun, semua pertanyaan itu terbungkam oleh satu hal yang lebih kuat, ketergantungan pada Jenglot dan kekuatan gelap yang kini menguasai hidupnya. Dengan tubuh yang semakin lemah dan pikiran yang semakin gelap,
Raka sadar bahwa perjanjian berdarah ini bukan hanya tentang keberuntungan, tapi juga tentang harga mahal yang harus ia bayar. Sebuah harga yang mungkin akan menelan seluruh hidupnya jika ia tidak segera menemukan jalan keluar. Malam itu begitu sunyi, hampir tanpa suara. Seolah alam pun menahan napas menunggu sesuatu yang akan terjadi. Raka duduk sendiri di ruang tengah rumah kayu peninggalan orang tuanya. Tubuhnya yang kurus tampak lemah dan rapuh, sementara matanya berusaha tetap terjaga meski kantuk menekan. Namun, di balik keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Ada kehadiran lain yang menyelinap di sekelilingnya, sesuatu yang membuat udara di dalam rumah terasa semakin dingin dan pekat. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki yang pelan namun pasti, bergema di antara dinding kayu tua. Raka membeku, nafasnya tercekat, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Ia berbalik perlahan, dan di sana, berdiri sosok putih panjang dengan rambut hitam legam yang menjuntai hingga hampir menyentuh lantai. Matanya merah menyala seperti bara api yang membakar kegelapan malam. Sosok itu begitu mengerikan. Tubuhnya kurus dan tampak tak manusiawi, membungkus aura menyeramkan yang membuat darah Raka membeku di pembuluhnya. Dalam keheningan yang mencekam itu, sosok itu perlahan menampakkan wajahnya yang asli, wujud jenglot yang kini jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah Raka lihat sebelumnya. Mata kosong berubah menjadi penuh darah dan nafsu, mulut yang kecil namun penuh taring tajam, serta kulit yang keriput semakin mengerikan dengan aura gaib yang menyelimuti tubuhnya. Raka terdiam, ketakutan membelenggu seluruh tubuhnya, dan ia merasakan napasnya tersangkut di tenggorokan. Tanpa aba-aba, tangan panjang yang keriput namun kuat itu meraih dada Raka dengan cengkeraman yang begitu keras, seolah ingin meremukan tulang rusuknya. Raka menjerit kesakitan. Suara teriakannya memenuhi ruang tengah yang kosong, bergema di dinding kayu dan masuk ke dalam kegelapan malam di luar. Tubuhnya bergetar hebat, berusaha melepaskan diri, tapi kekuatan jenglot jauh lebih besar. Jenglot itu menuntut balas. Hausnya terhadap darah yang selama ini diberikan sudah tak bisa lagi dipuaskan dengan setetes demi setetes yang Raka berikan. Ia haus akan jiwa, dan malam itu ia datang untuk menagih janji gelap yang sudah dibuat. Pisau kecil yang dulu digunakan Raka untuk menusuk jarinya, kini terbang sendiri, menari-nari di udara dengan gerakan yang mengerikan dan tak manusiawi. Pisau itu berputar dengan cepat, lalu tanpa ampun terbenam dalam dada Raka. Raka merasakan sakit yang luar biasa. Darah hangat mengalir dari luka tajam di dadanya. Detak jantungnya semakin melemah, dan pandangannya mulai kabur. Tapi di saat yang sama, jenglot itu berubah. Tubuh kecilnya membesar dan memanjang, berubah menjadi wujud aslinya yang sebenarnya. Sebuah iblis pemangsa jiwa dengan mata merah menyala, taring panjang, dan aura kegelapan yang membungkus seluruh ruangan. Tubuhnya berkilau gelap, dan di sekitarnya terdapat bayangan-bayangan samar dari jiwa-jiwa yang telah dimangsanya sebelumnya. Rumah kayu yang dulu menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi arena petaka. Suara teriakan Raka yang penuh kesakitan berubah menjadi bisikan halus yang merayap di antara dinding kayu. "Beri aku makan, beri aku makan." Suara itu terus berulang, menyelimuti ruang kosong dengan kengerian yang tak berujung. Setelah malam itu, rumah itu menjadi sepi. Tidak ada lagi kehidupan yang terdengar. Hanya bisikan jenglot yang bergema, mengingatkan bahwa keserakahan dan perjanjian berdarah itu telah membawa kehancuran. Orang-orang di sekitar mulai menghindari rumah itu, membiarkannya terabaikan dan terlupakan. Mereka takut akan kutukan yang menyelimuti tempat itu, takut akan kehadiran makhluk gaib yang haus darah dan jiwa. Sementara itu, legenda tentang jenglot yang ditemukan oleh Raka menyebar, menjadi peringatan bagi siapapun yang terlalu tamak dan tak menghargai kekuatan gelap yang tersembunyi di dunia ini. Raka, yang dulu penuh harapan dan semangat, kini hanyalah cerita yang mengerikan. Ia menjadi peringatan hidup bahwa terkadang, keinginan untuk memiliki lebih bisa membawa seseorang pada jurang kehancuran yang tak terbayangkan. Dan jenglot itu, ia tetap menunggu di dalam rumah yang sunyi, terus menuntut santapan berikutnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara instan seringkali membawa konsekuensi yang berat. Ketika kita tergoda oleh kekuatan atau keberuntungan tanpa memperhatikan harga yang harus dibayar, kita bisa terjerat dalam bahaya yang tak terduga.
Jadi, penting untuk selalu berhati-hati dalam membuat keputusan dan menghargai batasan, agar tidak menyesal di kemudian hari.